Ya, selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Pagi udah sarapan ya? Ya, Pak. Udah mandi? Ya, Pak. Pasti. Maka dengan datang dengan sehat, tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bersyukur. Karena kita sehat itu karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai Kita. memberi kita kesehatan, memberi kita kekuatan. Pernah anak-anak kami dengar namanya sampah? Ya, Pak. Sampah itu yang bisa dimakan atau yang tidak berguna? Tidak berguna. Tidak berguna. Nah, hari ini kita membahas tentang sampah. Ya. Nah, ini dia. Judulnya atau temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan. Sementara namanya atau materinya kita pakai hari ini, sekolahku bersih tanpa sampah. Coba semua, sekolahku bersih tanpa sampah. Maka sebelum kita lanjut, ya, apa tujuannya, apa fungsinya, apa manfaatnya, kita harus berdoa terlebih dahulu, ya, supaya kegiatan kita pagi ini bisa berjalan dengan baik. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin doa? Ya, silakan maju ke depan. Ya, di sini, di sini. Ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami mau belajar di rumah kami agar kami bisa belajar dengan baik. Doa ini kami sampaikan dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, kita lanjut. Kembali kita ke materi kita pada hari ini, atau tema kita adalah sekolahku bersih tanpa sampah. Ya, di sekitar kita atau di rumah kita, di sekitar rumah kita ada namanya sampah. Sampah itu biasanya terbuat atau terdiri dari apa saja yang anak-anak kami kenal? Plastik. Plastik. Ya, yang kaleng-kaleng itu ya. Apalagi? Sayuran. Buah-buah yang sudah busuk. Apalagi? Dan lain-lain. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Nah, apa yang menjadi tujuan kita belajar tentang sekolahku bersih tanpa sampah? Apa yang menjadi tujuan kita? Lalu apa dampak kalau lingkungan kita itu kotor? Ya, dipenuhi dengan sampah. Dan apa juga yang terjadi ketika lingkungan kita itu bersih dari sampah? Apa yang kita rasakan? Semuanya ada efeknya, ya, semuanya ada manfaatnya dan ada buruknya. Kita coba lihat. Maka yang menjadi tujuan kita untuk belajar tentang sekolahku bersih tanpa sampah adalah mengidentifikasi berbagai jenis sampah yang umum ditemukan di sekitar sekolah, seperti plastik, kertas, dan bahan organik. Bahan organik itu adalah seperti daun, ya, itu yang disebut dengan sampah organik. Sedangkan yang disebut dengan non-organik atau anorganik adalah sampah plastik, kaleng, tempat aqua, tempat ale-ale yang biasa kita buang sembarangan, yang kita rasa bahwa itu tidak ada gunanya. Nah, di dalam pelajaran ini nanti
kita bisa semua itu olah menjadi bermanfaat atau berguna kembali. Lalu yang kedua, menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah-sampah tersebut terhadap lingkungan, sekolah, dan kesehatan manusia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ketika sampah itu berserakan di mana-mana, ada di sekitar rumah kita, ada di sekitar sekolah kita, kira-kira apa yang terjadi? Ini ada sampah di mana-mana. Ada kotoran-kotoran di situ, yang busuk di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Penyakit. Ya, kita akan sakit. Lalu apa lagi? Udara menjadi kotor, menjadi bau atau menjadi kotor. Sehingga ketika kita menghirup udara itu, kita merasa kurangnya nyaman. Itulah yang membuat kita bisa sakit. Bisa jelas ya? Maka artinya apa? Sampah itu tidak bagus kalau ada di sekitar kita. Ya, karena apa? Karena bisa menimbulkan atau menyebabkan namanya penyakit. Maka dikatakan bahwa menyadari, maka kita harus sadar itu. Ya, bahwa sampah itu sangat berbahaya ketika ada di sekitar kita, baik di sekolah maupun juga di rumah kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sakit? Apa yang harus kita lakukan terhadap sampah itu? Membuang sampah di tempatnya. Iya, sampah itu jangan dibuang sembarangan. Maka di sekolah harus ada tong sampah, di rumah juga harus ada sampah, ada tong sampah. Oke ya, supaya tidak terbuang sembarangan. Lalu yang ketiga, memahami praktik-praktik yang tepat dalam membuang dan mengolah sampah secara bijak dan ramah lingkungan. Ya, kita harus tahu sebagai siswa, tahu tempat di mana kita membuang sampah. Ya, maka di rumah itu kalau sampahnya di mana dibuang? Di depan atau di belakang rumah? Di belakang Di rumah. belakang rumah. Ada tempat khusus. Ya, setelah bertumpuk, ya, contohnya yang kertas plastik itu, sampah plastik atau apa, supaya dia bertumpuk banyak, bisa dibakar kalau tidak diolah. Ya, bisa dibakar. Kalau sampah yang lainnya bisa digali tanah lalu dibuang di situ. Sehingga tidak menyebabkan penyakit terhadap kita yang tinggal di situ. Yang berikut keberapa? Keempat. Ya. Membiasakan diri dengan konsep daur ulang dan kompos untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, daun-daun itu sebenarnya ya bisa diubah menjadi kompos. Diubah dia. Artinya bisa berguna, bisa berfungsi, bisa bermanfaat. Diubah dia, diolah ya menjadi kompos. Lalu kompos itu untuk apa nantinya? Untuk menanam tanaman. Contohnya tanam cabai, tanam bunga, untuk bunga yang di pot itu bisa kita pakai di situ. Tanam apalagi coklat, semua tanaman bisa kita pakai. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa menjadi subur. Itu tujuannya. Yang seharusnya dia tumbuh dalam setahun hanya 1 meter tingginya, dengan kita pakai itu bisa dalam setahun itu tingginya 3 meter, 4 meter. Artinya berbeda pertumbuhannya ketika kita tanam di tanah yang biasa dengan menanam pakai kompos ini yang diolah dari daun-daun atau dari kulit buah-buahan, dari buah-buahan yang busuk diolah menjadi kompos. Itu yang disebut dengan kompos. Lalu yang berikut nomor 5, coba baca nomor 5.
Menimbulkan siksa bertanggung terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ya, mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya selalu, ya, atau melalu, ya. Artinya apa? Sebagai siswa harus tahu tanggung jawabnya. Tentang apa? Tentang kebersihan. Nah, bagaimana untuk mewujudkan tanggung jawab itu? Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika lihat sampah di situ, apakah kamu biarkan begitu saja? Lalu apa? Ambil, buang di mana? Di tong sampah, ya, di tong sampah yang sudah disediakan. Ya, jelas ya? Nah, itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Ya, kamu harus tahu, oh tanggung jawab saya ini. Ya, saya tidak mau sekolah saya ini kotor. Maka begitu lihat sampah di situ, ada plastik, ada daun-daun pepohonan atau kaleng-kaleng atau botol, ya, kalau bisa tanpa disuruh harus ambil lalu kasih di tong sampah. Supaya apa? Sekolah kita tetap bersih. Dengan bersih apa yang kita rasakan? Sehat. Dengan kita sehat, maka kita bisa nyaman untuk belajar. Kalau kita sakit, bagaimana konsentrasi kita belajar? Ada tidak semangat belajar? Tidak. Kita lemas, lemah, sehingga apapun pelajaran susah masuk di dalam pikiran kita. Elena? Iya kan? Ya, memang seperti itu. Kalau kita kurang sehat, susah masuk. Ya, jangankan kalian, kami juga guru, kalau kurang sehat itu kami kurang semangat. Maka salah satu caranya kita harus menjaga namanya kebersihan. Dan itu kita lakukan bukan sekali lagi bukan hanya di sekolah, juga di rumah. Kita sebagai anak harus tahu tanggung jawab kita. Sebagai anak adalah bertugas untuk menjaga kebersihan. Ya, di sini ada contoh. Nah, ini ya, coba lihat. Ini namanya apa ini? Sampah organik. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Ini yang bisa diolah menjadi kompos. Ya, bisa diolah. Ini dia. Nah, apa itu yang kamu lihat di gambar ini? Ya, apalagi? Ini pisang. Ya, kulit bawang. Apalagi? Tomat. Sayur-sayuran. Di situ ada juga daun pohon, ada ranting pohon, ada di situ. Nah, itulah yang disebut dengan sampah organik yang bisa diolah menjadi kompos. Jelas ya? Lalu ada sampah yang namanya anorganik. Nah, ini dia namanya sampah anorganik. Apa itu? Coba apa yang kamu lihat di situ? Botol minuman. Iya, botol-botol minuman. Kaleng. Aqua, tempat aqua. Nah, ini biasanya dibuang. Dibuang kan? Ya, Pak. Biasanya kita selama ini dibuang kan? Ya, Pak. Nah, di dalam pelajaran ini, ya, ini sebenarnya masih bisa diolah untuk menjadi bermanfaat. Nah, nanti di dalam pelajaran kita ini kita akan keluar, ya, kita praktek, kita kerjakan mengubah ini, mengubah wujudnya yang tadinya sampah, kita harus ubah menjadi bermanfaat, menjadi hiasan, menjadi berguna.
Nah, itulah tugas kita setelah nanti ini. Yang jelas ini yang disebut dengan sampah anorganik. Udah tahu semua kan? Ya. Lalu kita lanjut. Nah, yang menjadi indikator dari materi ini adalah memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri dalam kebersihan. Ya, kita harus paham yang mana lingkungan bersih dan mana lingkungan yang tidak bersih. Dan kita harus menghargai tentang ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu yang berikut, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan atau tujuan kelompok. Ya, punya harapan-harapan. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi tujuan kita tentang kebersihan ini? Tentu semua kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Agar lingkungan kita bersih. Ya, bersih. Jauh dari lingkungan yang kotor. Yang berikut, memahami informasi yang disampaikan atau ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Nah, kita juga melalui pelajaran ini bukan hanya tentang kebersihan. Kita diajar, kita belajar bagaimana untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi ya itu kepada sesama kita dengan tepat dan benar. Bisa juga dengan cara simbol. Ya. Contohnya di situ ditulis di sini bebas asap. Ya kan? Kan pernah lihat itu kan? Artinya apa? Tidak boleh merokok di situ. Lalu atau ditulis di situ dilarang buang sampah. Ya kan? Artinya apa itu? Ya, jangan di tempat itu tidak boleh membuang sampah. Itu. Karena apa? Karena sampah itu bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Dan orang yang tinggal di sekitarnya bisa menjadi sakit. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan belajar ini apa yang harus kita refleksikan. Ya, nanti di kegiatan akhir kita ada di sini siswa dapat merenungkan dampak dari tidak membuang sampah dengan benar, seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan perusakan ekosistem. Lalu siswa dapat merenungkan tanggung jawab pribadi mereka dalam menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Siswa menyadari bahwa mengelola sampah tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama antara siswa, guru, dan staf sekolah. Siswa dapat memahami manfaat daur ulang dan mengurapi penggunaan bahan-bahan sekali pakai. Siswa menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam mendidik orang lain tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu nanti di akhir. Maka sambil berjalan waktunya ini, coba anak-anak kami berpikir, sampah ini kalau seperti ini apa yang terjadi? Lalu sampah ini kalau diolah seperti ini apa yang terjadi? Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Maka sekali lagi nanti kita akan keluar
untuk melihat, membuktikan yang mana itu sampah organik dan anorganik. Ya, kita bisa memisah, lalu nanti sampah anorganik kita coba olah. Ya, kita olah dia supaya bisa bermanfaat. Ya, sehingga yang tadinya dia sampah bisa kita ubah menjadi bermanfaat. Sehingga orang melihat, wah, justru tertarik. Yang tadinya melihat, oh ini sampah ini. Dengan kita ubah wujudnya, kita olah dia sehingga bisa menjadi menarik perhatian yang melihat dan tidak menimbulkan penyakit lagi. Bagaimana caranya? Besok kita akan lanjutkan. Ya, kita akan praktek besok di luar. Bagaimana caranya? Disitulah nanti anak-anak kami tahu bagaimana cara mengolah sampah itu. Itu ya. Maka hari ini itulah materi kita. Ya, itulah tujuan daripada pelajaran kita hari ini adalah kita harus paham bagaimana cara mengolah sampah. Yang pertama, lalu yang kedua, kita harus paham bahwa kalau sampah di sekitar kita berserakan, banyak sampah di sekitar kita, apa yang terjadi? Menimbulkan penyakit. Akan menimbulkan penyakit, lalu bisa membuat udara kotor. Nah, kalau lingkungan kita bersih tanpa sampah, apa yang terjadi? Kita akan menjadi sehat. Hidup kita menjadi sehat. Untuk hari ini sekian ya. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat kepada anak-anak kami. Semoga dengan materi ini lingkungan kita bisa selalu menjaga kebersihan, baik di sekolah maupun di rumah kita, supaya di rumah pun kita sehat dan di sekolah pun kita sehat. Sampai ketemu besok, kita akan praktek. Mau? Ya, sekian untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa sampah itu perlu kita olah dan sampah itu tidak perlu dibuang sembarangan. Karena apa? Kalau kita buang sembarangan, apa yang terjadi? Penyakit. Ya, bisa menimbulkan penyakit. Begitu sebaliknya, kalau sampah itu dibuang pada tempatnya, apa yang terjadi? Kita akan sehat. Maka saat ini kita coba ambil sampah ini, kita pisah mana yang anorganik dan mana yang sampah organik. Ya, nanti sampah yang anorganik, ya, anorganik itu kita ulang, kita ubah atau kita manfaatkan dia supaya bisa berguna atau berfungsi. Ya, silakan kepada anak-anak kami dikumpul apa sampahnya. Bagus. Ya. Ya, ambil lagi, ambil yang apa itu, ambil yang besar itu enggak usah, yang apa itu aja. Iya. Ya, sudah. Nah, ini yang disebut dengan sampah organik dan ini yang disebut dengan sampah anorganik. Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini bisa dipakai lagi sebenarnya. Ya, sekarang ini kan jadi sampah dia. Nah, tugas kita coba olah, kita buat dia entah apa kita buat supaya bisa berfungsi lagi. Maka tugas kita setelah ini kita coba olah yang ini
yang ini kita ubah dia bisa bermanfaat lagi. Kalau yang ini, inilah yang Bapak jelaskan tadi, diubah menjadi kompos. Ya, diubah menjadi kompos untuk apa? Untuk tanaman. Kalau udah berubah dia menjadi kompos, itu bisa digunakan untuk tanaman. Supaya apa tanaman itu? Supaya subur, ya, bisa diolah. Tapi untuk saat ini yang kita olah dulu yang ini ya. Yang ini yang sampah namanya anorganik. Nah, mungkin untuk saat ini sekian, kita lanjut nanti di dalam untuk mengolah ini bagaimana supaya bisa berubah wujud dia menjadi berguna. Untuk saat ini selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, inilah sampah namanya anorganik, kita ubah ya supaya bisa bermanfaat. Mantap. Ya, semangat ya. Yang bagus, yang rajin. Ini udah mulai apa ini? Jangan senyum-senyum aja dia apa? Hidung. Ya. Ini barang udah mulai jadi ini. Udah mulai mantap ini. Hati-hati ya. Kenal apa? Yang setan. Apa ini? Jadi deh. Oke, selamat bekerja ya nak. Oke, lanjut ya sampai selesai kita. Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana semangat? Semangat, Pak. Semangat semua. Siap, Pak. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan kita tentang P5 atau yang berjudul apa? Masih ingat? Sekolahku bersih tanpa sampah. Ya kan? Masih ingat? Nah, kemarinnya lagi kita telah belajar bagaimana apa efek sampah kalau ada, lalu kalau tidak ada. Lalu yang kedua kita telah masuk mengolah sampah, ya kan? Ada sampah namanya sampah apa? Sampah organik. Iya, sampah organik dan sampah anorganik. Kita sudah memisahkan, lalu kita sudah mengerjakannya, ya kan? Sudah kita kerjakan, sudah dibuat per kelompok, sudah selesai. Iya, mantap. Bagaimana hasilnya? Bagus enggak? Bagus. Ya, sekarang kita buktikan hasil daripada setiap kelompok. Bahannya dari mana, lalu dia jadinya apa? Siap menampilkan? Siap. Oke, siap ya. Kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan. Setelah itu bersiap-siap kelompok 2 ya. Ya. Oke, silakan nak mulai. Ya. Kerja dari kelompok 1 terbuat dari pipet dan uang untuk vas bunga di meja. Iya, lanjut. Hai teman-teman, ini hasil kerja kami kelompok 1. Ini terbuat dari botol kaca untuk hiasan meja. Iya, tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Ini mau buat apa ini? Ini hasil sendiri kan? Iya, mantap.
Coba, apa ini? Hai teman-teman, ini hasil kami kelompok 2. Ini terbuat dari ale-ale dan kami ubah menjadi hiasan dinding. Iya. Terus? Teman-teman, ini hasil kerja kami kelompok 2. Ini terbuat aqua menjadi bunga untuk menghias meja. Meja. Tepuk tangan. Ya. Lanjut kelompok 3. Hai teman-teman, inilah hasil kami dari kelompok 3. Dari tempat ada kami menjadikan bunga dan bunganya dijadikan hiasan meja. Ya. Hai teman-teman, ini hasil karya kami kelompok 3. Dari tempat aqua menjadikan bunga untuk hiasan meja. Iya, tepuk tangan. Bagus. Asik. Ya, semuanya bagus ya. Semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nilainya 100 semua. Nah, inilah daur ulang sampah. Ya kan? Kemarin kita ambil di tempat sampah, lalu kita ubah, ternyata menurut anak-anak kami setelah dikerjakan bagus enggak? Bagus Pak. Bermanfaat enggak? Bermanfaat Pak. Iya, bermanfaat, bisa kita jadikan hiasan dinding, bisa kita jadikan bunga yang di meja seperti ini. Ini ada nilainya ini, kalau dijual bisa dibeli, ya, bisa dibeli ini. Nah, inilah namanya pengolahan sampah, ya. Maka seperti ini juga kan bagus. Nanti tinggal kasih bunga di dalamnya, udah cantik dia kan. Kita kasih di meja, ada meja, jadi bagus. Atau di kelas kita kasih seperti ini, ya, tinggal gantung, ya kan? Gantung di situ. Maka kalau ada sampah jangan lagi dibuang sembarangan. Jadi bagus sampah itu kita kumpul, lalu kita manfaatkan semaksimal mungkin sesuai apa yang bisa gunakan seperti ini ya. Jelas? Jelas Pak. Nah, untuk kegiatan ini menurut anak-anak kami bagus enggak? Bagus Pak. Bagus ya. Kenapa bagus? Karena bisa menghasilkan sesuatu. Nah, menurut anak-anak kami semua, apakah kegiatan ini perlu kita lanjutkan atau cukup sampai di sini? Perlu kita lanjutkan Pak. Iya, mantap. Maka kegiatan kita ini tidak hanya sampai di sini, ya. Maka kita lanjutkan, kita buat jadwalnya setiap hari Sabtu, ya. Kita buat jadwal setiap hari Sabtu, kita ambil sampahnya, lalu apa yang kita kerjakan. Bisa saja nanti kita coba yang sampah dari organik. Ini kan anorganik ya. Udah tahu kita cara mengolahnya. Kita coba nanti ke depannya mengolah yang namanya sampah organik ya, yang bisa dijadikan jadi apa dia? Kompos untuk tanaman. Ya, jelas ya. Artinya kegiatan ini kita bukan hanya sampai di sini, tetapi kita lanjut sampai seterusnya. Jadwalnya setiap hari apa? Sabtu. Setuju? Semangat? Semangat Pak. Nah, untuk kegiatan kita ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak kami semua. Semoga apa yang kalian buat ini jangan hanya sampai di sini, tapi terus kita buat supaya lebih banyak lagi. Nanti di setiap kelas kita bagi. Kalau lo banyak kita kasih di kelas, lalu di kantor juga kita kasih supaya guru-guru kita bisa melihat bahwa wow, anak-anak kita mantap. Dari sampah bisa diubah menjadi bermanfaat. Kalau bisa di luar juga sama masyarakat, di rumah bisa kamu buat ya. Di rumah bisa buat kelompok ini. Contohnya di rumah si Anu dulu ada apa yang bisa dibuat sehingga orang tua kita melihat dan belajar untuk menjaga sampah itu
supaya tidak dibuang sembarangan. Dan sampaikan kepada adik kita di rumah, saudara kita, bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jelas? Ya, untuk hari ini selesai kita. Semoga kita sehat selalu dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Ya, demikian dari Bapak. Kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat terus ya. Ya, Pak. Sekian dan terima kasih.